Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir suratul Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-104 sampai 105. Qala Allah Ta'ala yauma natwis samaa katayis sijilli lil kutub. Pada hari kami melipat langit seperti seseorang melipat kitab-kitabnya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami mampu menciptakan makhluk di permulaan penciptaan, kami pun mampu mengembalikannya seperti semula. Wa'dan alaina, ini merupakan janji yang akan kami tepati. Inna kunna fa'ilin, sungguh kami akan melakukannya. Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri, dan sungguh telah kita catat di dalam Az-Zabur setelah Az-Dzikr. Annal arba yarithuha ibadiyas solihun, bahwa sesungguhnya bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi,
yukhbiru ta'ala annahu yaumal qiyamati yatwis samawati ala idhamiha wattisaiha kama yatwil katibu disijilli ay al-waraqa al-maktub fiha fatantathiru nujumuha wa yukawwaru syamsuha wa qamaruha wa tazulu an amakiniha kama bada'na awwala khalqin nu'idu ay i'adatuna lil khalqi mislu ibtida'ina li khalqihim fakama ibtada'na khalqahum walam yakunu syai'a kadzalika nu'iduhum ba'da mautihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa nanti pada hari kiamat akan melipat langit-langit sekalipun besar dan luas, sebagaimana seorang penulis melipat lembaran-lembaran yang tertulis di dalam catatannya. Maka saat itu bintang-bintang bertebaran, langit, matahari dan bulan berputar dan bergeser dari tempatnya. Sebagaimana kami mampu menciptakan makhluk pertama kali, kami juga mampu mengembalikannya seperti semula. Artinya, kami mampu mengembalikan makhluk seperti semula, sebagaimana kami mampu menciptakan mereka pertama kali, yakni kami mampu menciptakan mereka dalam keadaan dulu belum ada apa-apa sama sekali. Demikian pula kami mampu mengembalikan mereka setelah kematian mereka. Wa'dan alaina inna kunna fa'ilin nanfudhu ma wa'adna dikamali kudratihi wa annahu la tamtani'u minhul asya. Ini merupakan janji kami, sungguh kami akan melakukannya, menunaikan apa yang kami janjikan. Dan karena sempurnanya kekuasaan Allah, tidak ada sesuatu pun yang mampu mencegah pelaksanaan janjinya. Walaqad katabna fiz zaburi wa huwa al-kitabul mazbur wal murad al-kutub al-munazzalah kat-taurati wa nahwiha min ba'di dzikri ay katabnahu fil kutubil munazzalah
ba'dama katabna fil kitabis sabiq alladhi huwal lauhul mahfud wa umul kitab alladhi tuwafiquhu jami'ut taqadiril muta'akhirah anhu wal maktubu fi dzalik annal arba ay arbal jannah yarithuha ibadiyas salihun alladzina qamu bil ma'murat wajtanabul manhiyat fahumul ladzina yurithuhumul jannat kaqauli ahli jannah alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-arda natabawwa'u minal jannah haitsu nasha wa yahtamilu anna al-murada al-istihlafu fil ardi wa anna as-salihina yumakkinu wa hum fil ardi wa yuwalliyahum 'alayha kaqauli ta'ala wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastahlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Al-ayah. Sungguh kami telah mencatat dalam kitab yang diturunkan. Ini kitab-kitab yang diturunkan seperti Taurat dan yang lain. Setelah kami tetapkan dalam Az-Zikr, yakni setelah kami catat di dalam kitab-kitab yang diturunkan, setelah kami catat dalam kitab sebelumnya, yakni Al-Lauhul Mahfud, Ummul Kitab, yang sesuai dengan semua takdir-takdir yang diakhirkan dan yang tertulis di dalamnya, bahwa bumi, yakni bumi surga, akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh, yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Mereka lah yang diberi warisan oleh Allah Ta'ala berupa surga. Sebagaimana penghuni surga berkata, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya kepada kita, yang telah memberi kita warisan bumi, yang dengan itu kita bisa tinggal di surga dimanapun kita suka. Ada juga kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah diberi kekuasaan di muka bumi, bahwa orang-orang yang saleh akan diberi kekuasaan oleh Allah Ta'ala di muka bumi, diberi wewenang untuk mengatur bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal soleh, Allah akan menjadikan kalian penguasa di muka bumi, sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum kalian sebagai penguasa. Al-ayah, seterusnya ayat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Di dalam ayat yang ke-104 sampai 105 secara global Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan peristiwa yang maha dahsyat yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Langit yang besar dan luas itu akan dilipat dan digenggam oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benda-benda yang biasa menghiasi langit, bintang-bintang, matahari dan bulan,
semuanya bertaburan, tergeser dari tempatnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang melipat kertas catatannya, ya. Begitu mudahnya. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan warisan berupa surga dan juga kekuasaan di muka bumi. Nah, oleh sebab itu ayat ini bisa dijadikan sebagai ibrah bahwa akhir dari perjalanan hidup orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu ta'ala yauma natwis sama katoyis sijilil kutub qala Ibnul Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wa fi as-sijilli arba'atu aqwalin wa fi as-sijilli arba'atu aqwal. Nah, mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari kami melipat langit seperti asijil, melipat kitab-kitab. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, lafaz asijili ada 4 pendapat mengenai maknanya. Ahaduha annahu malakun qalahu Ali bin Abi Thalib wa Ibn Umar was-Suddi. Pendapat yang pertama, makna sijil adalah malaikat. Ini adalah pendapat sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibn Umar, dan As-Suddi. Jadi makna ayat itu menurut pendapat yang pertama, bahwa kami pada hari kiamat nanti akan melipat langit sebagaimana malaikat melipat
catatan-catatan amal. Wasani annahu katibun kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu Abul Jawza'i an Ibni Abbasin. Pendapat yang kedua, sijil adalah sekretaris yang bertugas untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abul Jawza dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi menurut pendapat yang kedua, makna ayat ini ialah hari kiamat nanti kami akan melipat langit sebagaimana sekretaris Rasul sallallahu alaihi wasallam melipat catatan-catatan yang ditulisnya. Nah, sebagai perumpamaan saja betapa mudahnya bagi Allah melipat langit yang besar dan luas. As-salis anna sijilla bima'na rajul. Rawa Abul Jawza'i an Ibni Abbasin qala as-sijillu wa rajul qala saykhuna Abu Mansur Al-Lughawi. Qala Syekhuna Abu Mansur Al-Lughawi. Wa qad qila as-sijillu bi lughatil Habasyah ar-rajul. Pendapat yang ketiga, lafaz as-sijil itu bermakna seorang laki-laki, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abul Jawza dari Ibnu Abbas. Beliau berkata as-sijil artinya adalah seorang laki-laki. Syekhuna Abu Mansur Al-Lughawi berkata, as-sijil dalam bahasa orang-orang Habasyah artinya adalah seorang laki-laki. Nah, anta sijil dalam bahasa Habasyah artinya anta rajul. Nah, jadi menurut pendapat yang ketiga, makna ayat ini ialah pada hari kiamat nanti kami akan melipat langit seperti seorang laki-laki melipat kitab-kitabnya. Nah, warabi, pendapat yang keempat,
annahu as-sahifah. Rawahu Ibnu Abi Talhah an Ibni Abbasin wa bihi qala Mujahid wal Farra wa Ibnu Qutaibah. Makna as-sijil adalah as-sahifah, lembaran kertas. Makna ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Talhah dari Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat Imam Mujahid, Al-Farra dan Ibnu Qutaibah. Jadi menurut pendapat yang keempat ini, makna ayat itu ialah pada hari kiamat nanti kami akan melipat langit seperti dilipatnya lembaran-lembaran kertas catatan milik seseorang. Nah, 4 pendapat tadi saling melengkapi, karena yang dimaksud dalam ayat ini ialah sebuah permisalan betapa mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala melipat langit yang besar dan luas itu seperti mudahnya seseorang melipat kitabnya atau lembaran catatannya, atau seperti malaikat melipat catatan amal. Naam. Baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Wa rawa al-Bukhari wa ghayruhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbidullahul arda yaqbidullahul arda wa yat'wis samaa biyaminihi. Thumma yaqulu ana al-maliku aina mulukul ardi. Yaqbidullahul arda wa yatwis samaa biyaminihi thumma yaqulu ana al-malik aina mulukul ardi. Al-Imam Al-Bukhari dan yang lain ini ialah Imam Muslim, meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, pada hari kiamat nanti Allah Ta'ala akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian saat itu Allah Ta'ala berfirman, akulah
raja alam semesta. Mana raja-raja bumi yang sombong-sombong itu? Ya. Nah, ini semua menunjukkan betapa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas dan betapa lemahnya hamba-hambanya sekalipun dia seorang raja di bumi. Saat itu semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang bisa menyombongkan kekuasaannya. Baik. Al-faidatu as-sadisah. Qauluhu ta'ala kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wa fi ma'nal kalami arba'atu aqwal. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami mampu menciptakan makhluk untuk pertama kali, kami juga mampu mengembalikan seperti semula. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bahwa makna pernyataan ini ada 4 pendapat. Ahaduha, kama bada'nahum fi butuni ummahatihim khufatan uratan ghurla. Kama bada'nahum fi butuni ummahatihim khufatan uratan ghurla. Kadzalika nu'iduhum yaumal qiyamah. Ruya an Ibni Abbasin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yuhsyarun nasu yaumal qiyamah uratan khufatan ghurla kama khuliqu. Thumma qara'a kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Wa ila hadzal ma'na dhahaba Mujahid. Yang pertama, makna pernyataan tadi
kami mampu menciptakan mereka di dalam perut ibu mereka dalam keadaan tidak pakai sandal, dalam keadaan tidak pakai baju, dalam keadaan tidak bersunat. Demikian juga kami mampu mengembalikan mereka pada hari kiamat dalam keadaan yang sama. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sungguhnya beliau bersabda, pada hari kiamat nanti umat manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak pakai baju, tidak pakai sandal, dan tidak bersunat, seperti pertama kali mereka diciptakan. Kemudian Nabi membaca ayat tadi, kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Makna seperti ini adalah pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Kita lanjutkan pendapat yang kedua. Wasani annal makna inna nuhliku kulla syai'in kama kana awwala marrah. Rawahu Al-Aufi an Ibni Abbas. Pendapat yang kedua, makna ayat ini ialah sungguh kami mampu menghancurkan segala sesuatu sebagaimana awal-awal dulu. Pendapat ini diriwayatkan oleh Al-Aufi dari Ibnu Abbas. Jadi kami mampu menghancurkan segala sesuatu pada hari kiamat sebagaimana pertama kali belum ada sesuatu. Nah, hancur semua. Wasalis annas samaa tumtiru arba'ina yauman kama niyir rijal fayambutuna bil matori fi kuburihim kama yambutuna fi butuni ummahatihim. Rawahu Abu Shalih an Ibni Abbas. Annas samaa tumtiru arba'ina yauman kama niyir rijal fayambutuna bil matori fi kuburihim kama yambutuna fi butuni ummahatihim. Rawahu Abu Shalih an Ibni Abbasin. Makna yang ketiga, bahwa pada hari kiamat nanti langit akan menurunkan hujannya selama 40 hari. Sebagaimana perjalanan air mani laki-laki. Maka semua manusia akan muncul dari kubur mereka dengan sebab hujan tadi. Sebagaimana janin bermunculan dari perut ibu mereka
Pendapat ini diriwayatkan oleh Abu Shalih dari Ibnu Abbas. Wa rabi annal makna qudratuna alal i'adah ka qudratina alal ibtida' qalahu az-Zajjaj. Pendapat yang keempat, makna ayat itu ialah kemampuan kami untuk mengembalikan makhluk yang sudah mati sama seperti kemampuan kami menciptakan mereka yang sebelumnya tidak ada. Ini adalah pendapat Az-Zajjaj. Nah, 4 pendapat tadi saling melengkapi. Semuanya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mampu mengembalikan manusia yang telah hancur dalam kuburnya bangkit kembali seperti semula. Seperti ketika dilahirkan oleh ibunya. Tidak pakai baju, tidak pakai sandal, dan tidak bersunat. Nah, al-faidatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri andal arda yarithuha ibadiyas sholihun. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi wa fil ardi al-madhkurah hahuna salah satu aqwal. Mengenai firman Allah Ta'ala, sungguh kami telah mencatat dalam kitab-kitab yang diturunkan setelah kami tetapkan dalam Lauhul Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan bumi yang dimaksud di sini ada 3 pendapat. Ahaduha annahu ardul jannah. Rawahu Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbasin wa bihi qala al-aktsarun. Pendapat yang pertama, bumi yang akan diwarisi oleh orang-orang soleh itu adalah bumi surga. Pendapat ini diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas, dan ini adalah pendapat jumhur ahli tafsir. As-Sa'di dalam tafsirnya juga demikian. Beliau memilih pendapat yang pertama, ai arbal jannah, ya. Nah, berarti makna ayat itu ialah bahwa surga akan diwarisi oleh hamba-hamba kami yang soleh. Wasani, pendapat yang kedua,
ardud dunya. Wa huwa manqulun an Ibnu Abbasin aidha. Pendapat yang kedua, bumi yang dimaksud ialah bumi yang ada di dunia. Pendapat ini dinukil dari Ibnu Abbas juga. Jadi makna ayat ini bahwa bumi yang ada di dunia ini akan diwarisi, akan dapat dikuasai oleh hamba-hamba kami yang solih. Ternyata As-Sa'di dalam tafsirnya juga menyampaikan pendapat tersebut, ya. Wa yahtamilu ada murad al-istikhlaf fil ardi wa anna as-salihina yumakkinu wa lahum fil ardi. Ada kemungkinan maksudnya adalah mendapat kekuasaan di muka bumi, di dunia ini. Yakni orang soleh akan diberi kekuasaan oleh Allah untuk menguasai bumi. Nah, ingat, hamba-hamba kami yang soleh, ya. Ini kalau di negeri tadi mayoritas adalah orang-orang soleh, maka mereka lah yang akan menjadi penguasa di negeri itu. Tapi kalau mayoritas penduduk negeri itu tidak soleh, maka secara otomatis yang akan menjadi penguasa adalah orang-orang yang tidak soleh. Karena penguasa itu adalah potret dari mayoritas rakyatnya. Nah, wasalis, pendapat yang ketiga, al-ardul muqaddasah. Qalahu Ibnu Sa'ib. Pendapat yang ketiga adalah bumi Baitul Maqdis, Palestina. Ini adalah pendapat Ibnu As-Sa'ib. Jadi menurut pendapat yang ketiga ini, makna ayat ini ialah bahwa bumi Palestina yang di situ ada Baitul Maqdis akan dikuasai oleh hamba-hamba kami yang soleh. Nah, ini janji Allah Ta'ala. Dan memang demikian. Nanti di akhir zaman, ketika orang-orang Yahudi di atas puncak-puncak kekuasaannya menguasai Palestina dengan Baitul Maqdisnya, di bawah komandan besar mereka, Dajjal. Maka saat itulah Allah Ta'ala dengan takdirnya memberi kemampuan kaum muslimin di bawah komandan besar mereka, Nabi Isa Al-Masih alaihi wassalam, menghancurkan pasukan Dajjal dari kalangan orang-orang Yahudi dan yang mengikutinya. Semuanya dikalahkan. Bahkan sampai bersembunyi di balik pohon atau batu. Maka pohon dan batu itu akan mengatakan, wahai muslim, ini ada orang Yahudi di belakangku. Bunuh dia. Kecuali pohon warqat yang banyak tumbuh di dataran Palestina, diam, enggak ngomong. Nah, disitulah orang-orang Yahudi banyak bersembunyi. Dan kaum muslimin sudah paham tentang itu. Sehingga enggak usah menunggu pohon itu untuk ngomong. Di belakangku Yahudi. Langsung saja dihabisi. Nah, tinggal komandan besar mereka, Dajjal, dikejar oleh Nabi Isa Al-Masih alaihissalam sampai di suatu daerah yang bernama Babul Lud.
Dajjal berhadapan langsung dengan Nabi Isa. Saat itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala ditampakkan kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, dan bumi Palestina dengan Baitul Maqdisnya dikuasai oleh hamba-hamba yang saleh dari kalangan kaum muslimin. Nah, baik. Tiga pendapat tadi saling melengkapi, semuanya terjadi. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan bisa menguasai bumi, akan menguasai Baitul Maqdis, dan akan mewarisi bumi surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan yang membangkitkan selera. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak terlintas dalam hati manusia. Baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang saleh dan digabungkan dengan orang-orang yang saleh. Allahumma alhiqna bis-shalihin. Ya Allah, gabungkan kami semua dalam barisan orang-orang yang saleh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.